Pemirsa, perusahaan induk TikTok ByteDance dilaporkan telah menyepakati kerjasama dengan Goto untuk membuka layanan e-commerce di Indonesia. Lalu bagaimana dampak kerjasama kedua perusahaan tersebut? Apakah akan mengurus pasar e-commerce lainnya atau justru berdampak positif bagi industri? Untuk membahasnya lebih detail, saat ini kami sudah terhubung dengan Executive Director IDEA, Arsy Adini. Selamat pagi Mbak Arsy. Selamat pagi. Iya Mbak Arsy, untuk asosiasi e-commerce IDEA ini sudah mendapatkan kabar belum akan ada merger antara TikTok dengan Goto atau spesifiknya Tokopedia nih Mbak? Ya, terima kasih Mbak. Hari ini dan sampai dengan saat ini kita belum menerima informasi resmi terkait rencana ini. Jadi memang belum ada informasi lebih lanjut dari kedua perusahaan tersebut mengenai kemungkinan kerjasama ini. Memang dua perusahaan tersebut tergabung di dalam member kami dan kita juga terus berkolaborasi dan banyak diskusi ya dengan seluruh member. Karena pada hakikatnya memang kami menghargai segala bentuk kolaborasi positif yang mengarahnya tentu ke peningkatan pertumbuhan, mendukung upaya pemenuhan pasar dan inklusivitas ekonomi digital Indonesia tentunya, serta bermanfaat bagi semua pihak yang tentu kami dukung untuk lebih bisa melayani jutaan konsumen dengan adanya akses pasar luas di pasar digital ini. Oke Mbak, tapi belum mendapatkan keterangan resmi ya untuk asosiasi tersendiri. Tapi udah ada belum sih Mbak untuk selentingan-selentingannya Mbak, mekanisme kerjasamanya mungkin asosiasi sudah dengar-dengar Mbak? Ya, dari kami sampai saat ini belum mendapat informasi resmi dari kedua pihak tersebut, dan dari sisi regulator juga belum mengumumkan secara resmi. Terakhir memang yang kita kawal itu dan kita berikan masukan terkait revisi Permendak 31 yang di dalamnya memang ada pemisahan antara e-commerce dan social commerce, di mana juga banyak hal tersebut yang kita memberi masukan, khususnya bagaimana untuk para pelaku usaha UMKM untuk dapat mengikuti aturan ya untuk berjualan di dalam platform e-commerce. Jadi mungkin sampai saat ini kita belum memberikan statement lebih detail mengenai situasi kondisi merger tersebut. Mbak Arsy, tapi bagaimana sikap IDEA memandang adanya kedua perusahaan ini nantinya memang kalau akan merger seperti apa? Karena kan ada beberapa concern kalau kita melihat dari penutupan TikTok Shop, mulai dari adanya kalau kita lihat keamanan data, ini salah satu yang sangat penting kan Mbak. Kalau dari asosiasi sendiri memandangnya seperti apa? Dengan merger ini apakah bisa tetap dijamin keamanan data ini aman? Baik, jadi kalau dari kami Mbak, asosiasi dan para anggota itu tuh berkomitmen untuk selalu patuh ya dalam regulasi dan mendukung semua upaya yang diarahkan oleh regulator dan juga pemerintah Indonesia. Kami komitmen untuk bekerja sama dengan semua stakeholder untuk menciptakan iklim usaha yang aman, nyaman, bermanfaat bagi semua pihak. Jadi IDEA juga selalu bermitra dengan pemerintah di sini, khususnya stakeholder utama kami dari Kemendak dan Kominfo dalam berbagai resiko Mbak di dalam perekonomian digital Indonesia, termasuk juga isu predatory pricing baik perdagangan online maupun offline gitu. Kita terus memberikan masukan dan terus berusaha ya kolaborasi, karena ini bukan di satu pihak saja dari sisi pelaku industri, tapi kita juga perlu banyak memberi masukan dan pemerintah juga mendukung untuk regulasi yang berjalan itu harus inklusif dan berkelanjutan. Seperti itu. Oke, ini nanti akan tetap dipantau bagaimana ke depannya untuk kedua nanti memang kalau merger menjadi satu e-commerce gitu. Mbak, dengan adanya merger kedua ini, apakah nanti akan memakan pasar dari e-commerce lainnya? Karena ada yang menyatakan seperti itu loh Mbak potensinya. Ya, jadi kalau kita ngelihat market e-commerce ya, dan sektor e-commerce ini memang sangat besar dan luas. Semua itu punya tantangannya masing-masing gitu. Sektor ekonomi digital ini tuh masih diprediksikan tumbuh besar sekali Mbak. Jadi perkiraan bisa mencapai GMV-nya tuh 109 miliar US dollar pada tahun 2025 nanti. Dan juga 360 miliar maksimum pada tahun 2030 menurut surveinya Ekonomi 2023 yang diterbitkan oleh Google Temasek. Nah, hal ini didorong terutama oleh subsektor e-commerce. Memang potensinya ada, disusul oleh subsektor transportasi, makanan,
dan lainnya. Dan juga tentu ditambah lagi sektor keuangan digital yang terus berkembang. Nah, untuk memastikan perkiraan tersebut tercapai, kita harus bisa menyiapkan nih diri dengan memastikan pertama kendalanya memang sumber daya manusia ya Mbak. Jadi peningkatan infrastruktur penunjangnya. SDM kita tuh masih memerlukan lebih banyak talenta digital yang bisa membantu peningkatan kegiatan ekonomi di sektor ekonomi digital ini. Dan juga talenta digital sekarang diperlukan bukan dari sisi teknis aja Mbak, seperti misalnya developer, programmer, sistem analis atau coder, tapi talenta yang memiliki skill set yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital gitu. Contohnya kalau di e-commerce seperti tadi kalau kita mau ngomong tentang data protection officer, sehingga platform e-commerce bisa memberikan pengalaman untuk user yang sangat baik dan bisa melindungi data para pengguna. Tapi untuk mengembangkan suatu platform e-commerce juga diperlukan berbagai tenaga ahli pemasaran, digital marketing, melatih UMKM. Selain itu diperlukan juga yang terpenting juga regulator yang mau dan memahami industri e-commerce sehingga regulasi yang diterapkan ini bisa berimbang, dan diperlukan juga para wirausaha yang mau belajar, karena masuk e-commerce itu bukan garis finish tapi garis start, baru memulai gitu. Jadi untuk menangkap peluang digital dan pasarnya ada, marketnya ada, mungkin tidak kita tidak bisa membilang satu dua player memonopoli market. Semua nih marketnya ada, tapi bagaimana kita terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik. Nanti pasti konsumen akan memilih gitu ya. Untuk memastikan hal ini memang tadi perlu kerjasama stakeholder, industri, pengusaha, termasuk UMKM sendiri, pemerintah di dunia pendidikan juga harus bisa dipastikan bahwa dunia pendidikan ini bisa menghasilkan talenta yang memiliki skill set yang tepat untuk membantu Indonesia terus memajukan ekonomi digital. Oke, berarti setiap e-commerce memiliki pasarnya sendiri dan berupaya untuk lebih unggul dengan yang lainnya dan juga kolaborasi dengan stakeholder. Tapi Mbak Arsy, saya mau meng-highlight nih Mbak, terkait dengan kinerja dari e-commerce di Indonesia sepanjang tahun 2023. Kalau kita melihat, tadi kan Mbak bilang potensinya cukup besar di tahun 2025. Tapi kita lihat kondisinya saat ini, e-commerce di tahun 2023 banyak melakukan PHK. Sebetulnya apa yang terjadi Mbak? Ya, sebenarnya bukan hanya di e-commerce ya Mbak, di industri offline pun layoff banyak terjadi. Karena kan kita tahu kemarin post pandemi semua itu shifting gitu. Bagaimana daya beli masyarakat shifting, bagaimana semua perusahaan digital juga melihat nih produk mana yang masih diperlukan. Akhirnya pada saat contoh produk satu produk yang ternyata tidak, jasa servis tidak dibutuhkan, akhirnya unit tersebut ditutup, otomatis timnya udah di layoff gitu. Jadi memang intinya semua perusahaan baik perusahaan teknologi maupun tidak, ujung-ujungnya kan akan menuju ke mandiri secara finansial ya Mbak. Dari sisi investor pun ujung-ujungnya juga harus meminta istilahnya returnnya seperti apa gitu. Jadi memang itu terjadi di dunia digital. Oke, kita melihat adanya shifting. Baik, terima kasih Mbak Arsy Adini selaku Executive Director dari IDEA sudah memberikan insight-nya pada pemirsa Metro TV di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.